Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya juga menyapa peserta live streaming dimanapun Anda berada, di Surabaya, di seliling Surabaya atau bahkan di luar negeri. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita masih memiliki satu subtema di bulan September. Satu subtema yang indah menguatkan kita, The New Hope. Satu pengharapan yang baru. Bapak Ibu, masa sulit bisa dialami oleh siapa saja, tidak pandang bulu, di mana saja, di kota besar, di desa ya, kapan saja ya, tidak mengenal musim, bisa berada di dalam segala macam bentuk. Apakah itu saudara masa sulit di tengah-tengah rumah tangga, yang tadinya nggak ada masalah, waduh tiba-tiba saudara mendengar berita yang mengejutkan, yang membuat saudara mungkin merasa, aduh kok harus seperti ini hidup ini. Atau kesulitan ekonomi. Hari ini ada banyak orang berkata, waduh sedang alami kelesuan ekonomi. Ya, tapi mungkin tidak semua. Ada juga yang sedang berkata, aduh saya lagi rame-ramenya ini Bu ya. Saudara-saudara sekalian, kita tetap harus berwaspada dan berhati-hati. Dan juga sakit penyakit. Hari-hari ini kita mendengar orang sakit itu, waduh ya, macam-macam dan tidak pernah diduga-duga. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang terpenting adalah bagaimana di tengah-tengah masalah kita memiliki satu jalan keluar. Amin. Ya, kita tidak bisa berkata Tuhan, jangan sampai terjadi ya, jangan sampai terjadi. Kalau terjadi bagaimana? Bukankah ada pepatah berkata hope for the best, but prepare for the worst. Ya, kita mengharapkan pasti yang terbaik. Rumah tangga, suami istri, anak-anak baik, terus ekonomi ya enggak turun naik, terus sehat, terus itu hope for the best, but prepare for the worst. Persiapkan juga jika yang buruk, terburuk harus terjadi dalam kehidupan kita. Hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman dengan tema Doors of Miracle. Pintu-pintu mujizat. Sudah percaya bahwa mujizat masih ada? Amin. Saudara-saudara sekalian, Allah adalah pembuat mujizat. Dia sungguh-sungguh tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya, ya dan amin. Hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Doors of miracle. Pintu-pintu mujizat. Bagaimana sudah kita bisa mengalami ketika masa-masa sulit, saudara, itu terjadi, harus kita alami. Mari kita melihat yang pertama di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Minyak seorang janda, salah seorang dari istri-istri para nabi, mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Bapak Ibu Saudara, kita membaca melalui peristiwa ini, bagaimana masalah tidak pandang bulu ya. Oh ini hamba Tuhan, oh ini seorang nabi, oh ini sudah rajin ke gereja, melayani Tuhan, bisa alami masalah. Saudara-saudara sekalian, dan dikatakan di sini seorang istri dari nabi-nabi ini datang kepada Elisa mengadukan masalahnya, yaitu suaminya mati, ternyata mati saudara ya, meninggalkan hutang. Saya berdoa berharap semoga saudara mati jangan tinggalin hutang ya. Mati saudara bikin susah keluarga lu, bikin susah anak-anak kita, bikin susah pasangan hidup kita. Tetapi ini kenyataan Bapak Ibu Saudara. Kita tidak tahu, mungkin masa itu sedang alami satu kelaparan, kekeringan ya. Sehingga sang nabi hamba Tuhan terjerat hutang untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Bisa saja. Bisa juga mungkin salah perhitungan. Saya mendengar dari jemaat saya, Bu saya dulu diberkati. Tapi gara-gara saya ini serakah Bu, tamak. Saya ingin cepat lebih kaya. Waduh saya ikut main saham gak taunya jeblok, habis semua.
bukannya saudara tambah naik ya, bukannya nol, ini minus ini. Wah ya, jadi saudara-saudara sekalian memang ada banyak masalah bisa terjadi. Apalagi kelesuan ekonomi, kita bisa melihat orang-orang yang nyewa stan-stan ya di mall-mall. Belum tentu ramai semua kan hari-hari ini. Sementara sewanya harus bayar mahal. Barang yang mungkin juga dikirim udah nggak bisa datang. Gimana saudara? Ya sudah tanam uang, udah uangnya dikirim, barangnya nggak datang. Tokonya harus buka. Nah, pembelinya nggak ada, barangnya itu-itu aja. Wah ini juga satu persoalan. Tetapi hari ini Bapak Ibu Saudara kita melihat ya, bagaimana pintu mujizat bisa terbuka dalam kehidupan kita. Yang pertama rahasianya adalah kita harus tepat mencari pertolongan. Amin. Ya, saudara kalau sakit, pusing, kepala, ya minum obat, istirahat. Ya tapi kalau sudah 3 hari pusing terus, nggak sembuh-sembuh, masa minum obat terus? Saudara harus pergi mencari pertolongan dong. Betul? Ya, saudara harus pergi ke dokter. Sudah sakit gigi, nggak sembuh-sembuh, minum obat. Terus minum obat sudah seminggu. Kalau nggak minum obat, sakit. Minum obat sembuh, itu namanya painkiller. Itu namanya obat itu tidak menyembuhkan saudara, penyakit saudara. Hanya apa? Hanya gejalanya aja yang disembuhkan. Tapi sama sekali tidak menyembuhkan. Saudara harus pergi ke dokter. Ya, salah satu jemaat saudara gara-gara sakit gigi sepele, takut sekali pergi ke dokter gigi ya. Wah banyak saudara di sini takut dokter gigi, begitu lihat dokternya pegang, waduh udah Bu mendingan gak usah dah. Nah, sudah akhirnya ini benar-benar jemaat ini. Dia gak mau pergi ke dokter gigi sampai bertahun-tahun. Ya, satu kali saudara sakit luar biasa, seperti biasa minum obat. Nah hari Minggunya berenang sama anak-anak. Waduh mungkin ada kuman-kuman ya. Langsung saudara sakit sampai masuk ICU. Saya dan Bapak menengok, gak sangka badannya gede sehat. Tapi udah koma, sampai udah dibolongin saudara. Ya, waduh itu kalau sedikit tidak mencari pertolongan yang tepat, udah dah nah, ya, udah pasti itu sudah ya, udah berangkat itu. Ya sudah akhirnya semua pemeriksaan dokter dibawa ke Singapura. Kalau nggak punya uang gimana sudah? Ya sewa SOS itu aja kalau nggak salah ya 800 juta itu. Duitnya sopo saudara ya. Kan nggak bisa bayar pakai uang monopoli kan. Jadi ya istrinya kirim Singapura berkata ayo cepet kirim. Ya maksudnya bawa ini masih bisa ditolong. Ini kena virus ini harus diobati. Besoknya langsung dikirim. Ininya sudah bednya ya. Jadi mahal sekali. Tetapi mencari pertolongan yang tepat itu sangat menentukan. Amin. Ya, di sana saudara langsung di take care. Dalam waktu berapa hari itu saya menengok hari Senin. Hari Selasa dibawa. Hari Minggu orangnya sudah ibadah di Landmark. Saya sampai kaget. You ada di sini. Ya itu. Coba kalau nggak tepat bagaimana? Bye-bye, udah nggak ketemu. Ketemunya nanti di dunia sana saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara mencari pertolongan yang tepat itu penting sekali. Betul tidak? Apakah itu sakit? Apakah saudara sedang mengalami masalah ekonomi? Masalah rumah tangga? Masalah rumah tangga tuh sudah jangan dieman-eman. Udah jangan ada yang tahu rahasia kita ya ditutup sedemikian rupa biar kelihatan dari depan semua bahagia, apalagi masukin foto-foto di Instagram betapa bahagianya ya keluarga kita, padahal itu sandiwara semuanya. Saudara sekalian kalau saudara ada masalah butuh pertolongan, wah apalagi gereja kita Happy Family ada konselor, saya juga mau melayani saudara ya jika waktunya tepat. Saudara sekalian, kita melihat istri daripada sang nabi ini punya masalah. Bagaimana suaminya mati meninggalkan hutang. Ya, bagaimana caranya? Ada masalah harus proaktif. Jangan pasif. Ya, jangan udah biar aja lah. Yang terjadi ya harus terjadi ya terjadilah. Loh, jangan. Ya. Nanti saudara masalah tambah besar, tiba-tiba saja saudara sudah terlambat, tidak lagi ada jalan keluar.
Jadi sudah kita melihat di sini bagaimana dikatakan istri Nabi ini udah sedih ditinggal mati oleh suaminya yang adalah hamba Tuhan. Ditambah saudara penagih-penagih hutang itu datang. Ya, sehingga dia nggak punya apa-apa. Mungkin ini tipe ibu rumah tangga, nggak pernah kerja, nggak punya penghasilan lain. Ya, gimana ini? Suami juga nggak tinggalkan uang, nggak tinggalkan harta. Dikatakan 2 anak lakinya akan diambil menjadi budak. Coba sudah kita lihat bandingkan dengan apa yang dikatakan firman bahwa orang baik, Amsal 13 ayat 22, meninggalkan warisan. Amin. Bagi anak cucunya. Saya percaya warisan tidak hanya harus uang loh. Warisan yang paling penting seperti yang tadi saya sampaikan di lensa firman. Warisan karakter yang baik. Amin. Warisan teladan hidup. Orang tua bisa meninggalkan warisan model teladan hidup. Oh gitu ya. Suami istri, papa mama harus seperti itu. Nanti besok-besok saya kalau besar menikah, saya akan jadi seperti papa kalau dia laki ya. Saya akan jadi seperti mama kalau dia seorang wanita. Meninggalkan warisan contoh kehidupan yang bisa ditiru, yang bisa diteladani. Ya syukur-syukur saudara bisa meninggalkan warisan berupa uang. Syukur ya. Saudara bisa meninggalkan warisan pengetahuan yang baik. Pendidikan yang baik. Besok-besok sudah anak saudara bisa mengembangkannya. Nah saudara, istri daripada Nabi ini datang kepada Elisa. Tepat pertolongannya sudah ya. Artinya apa? Mencari pertolongannya tepat. Dia tidak pergi ke rentenir. Kalau pergi ke rentenir gimana saudara? Dia mungkin dapat uang cepat, tetapi gimana? Dia akan masuk kepada masalah yang lebih dalam lagi. Dia datang kepada hamba Tuhan. Atasannya daripada suaminya, sang nabi. Ya, kalau kita baca lagi dikatakan dia mengadukan halnya kepada Elisa. Hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Kok bisa ya orang takut akan Tuhan kok terjerat hutang gitu kan masalahnya. Kok bisa ya orang yang takut Tuhan kena masalah, kena sakit penyakit, kena bencana. Bisa, tidak ada yang tidak bisa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, tepat mencari pertolongan adalah satu bagian pertama yang kita sangat butuhkan. Mari saya ingin membandingkan saudara, jika kita salah mendapatkan nasihat, akibatnya sangat fatal loh. Di dalam Mazmur pasal 1, coba kita lihat sebentar sebelum kita lihat contoh itu ya. Mazmur pasal 1, saya tiba-tiba diingatkan ayat ini. Dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Saudara kalau lagi ada masalah, jangan cari nasihat dari orang yang tidak takut Tuhan. Orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Wah, saudara salah mendapatkan nasihat, saudara sekalian juga itu akan mempengaruhi keputusan yang akan saudara ambil. Coba kita lihat satu peristiwa di dalam 2 Samuel pasal yang ke-16. Yaitu anak Daud yang sangat dimanja, ganteng ya. Wah, tinggi, besar, dia melakukan kudeta. Saudara hati-hati ya, saya masih lihat orang tua itu seringkali mengasihi anak dengan cara yang tidak tepat. Memberikan semua yang diminta sama anak. Ya, mungkin ada rasa bersalah apalagi kalau orang tuanya sibuk kerja. Jadi dia rasa bersalah, aduh saya kurang waktu ya dengan anak saya. Lalu kemudian sebagai satu kompensasinya apa? Udahlah apa saja yang diminta sama anak tak kasih dah. Tak kasih, aku udah gak bisa kasih waktu. Ya tak kasih aja apa yang dia minta. Handphone baru nak, tak beliin. Sepatu baru nak, tak beliin. Apa aja. Tetapi sudah itu tidak bisa ya untuk menggantikan waktu. Sampai anak pernah ditanya, nak kamu ulang tahun, mak kamu mau dibelikan apa? Anaknya bilang, papa aku mau waktunya papa. Kaget ya. Papa aku mau waktunya papa. Bukan hanya uangnya, bukan hanya hadiahnya. Jadi saudara, Absalom ini tumbuh besar
dari pendidikan yang sangat dimanja. Absalom salah, ya udahlah nggak apa-apalah, namanya juga anak, ya udah. Sampai besar, saudara, apakah Absalom menjadi seorang anak yang berbudi? Tidak. Dia menjadi seorang anak, saudara sekalian, yang merebut tahta papanya sendiri, melakukan kudeta. Bahkan dia jika kesempatannya ada, Daud tidak melarikan diri, wah dibunuh juga. Coba kita lihat saudara apa yang dilakukan oleh Absalom. Dia mendapatkan nasihat yang salah. Mari kita lihat 2 Samuel pasal yang ke-16. 2 Samuel pasal yang ke-16. Kita membaca di ayat 20. Kemudian berkatalah Absalom kepada Ahitofel, berilah nasihat, apakah yang harus kita perbuat? Lalu jawab Ahitofel kepada Absalom, hampirilah gundik-gundik ayahmu yang ditinggalkannya untuk menunggui istana. Apabila seluruh Israel mendengar bahwa engkau telah membuat dirimu dibenci oleh ayahmu, maka segala orang yang menyertai engkau ini akan dikuatkan hatinya. Maka dibentangkannya lah kemah bagi Absalom di atas sotoh. Lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel. Waduh ya. Saudara lihat Absalom salah mendapatkan penasehat. Ahitofel ini penasehatnya Raja Daud, hebat sekali. Tetapi tahukah saudara, Ahitofel ini walaupun dia seorang penasehat, dia pernah sakit hati sangat dalam. Kenapa? Kalau saudara baca siapa itu Ahitofel. Ahitofel itu kungkung, kakeknya dari Batsyeba. Siapa Batsyeba? Kalau saudara membaca di dalam 2 Samuel 11 ayat 3, ya, kalau mau nanti catat aja. Saudara, Batsyeba binti Eliam. Berarti Batsyeba ini anak Eliam yang pernah ditiduri oleh Raja Daud, ya. Saudara tahu cerita itu waktu Daud nggak berperang, dia jalan-jalan di soto rumah. Lihat perempuan lagi mandi. Nah, itu Batsyeba. Batsyeba anaknya Eliam. Di dalam 2 Samuel 23 ayat 34 disebutkan bahwa Eliam ini anaknya Ahitofel. Berarti saudara, waktu Batsyeba ditiduri oleh Daud, pastilah Ahitofel engkongnya, kakeknya dengar nggak? Dengar, tapi nggak bisa apa-apa, ini orang berkuasa. Soalnya kalau kita berhadapan dengan orang berkuasa nggak bisa apa-apa kan ya. Gimana saudara? Orang berkuasa punya uang, waduh udah susah lawannya. Ya udah mendem aja di dalam hati. Ada sakit hati, dia ingin balas. Tapi sudah sekalian, kapan waktu balas dendamnya? Yaitu waktu Daud dikudeta melarikan diri, Ahitofel menyediakan diri jadi penasehatnya anak Daud. Dan waktu saudara Absalom minta nasihat, wah inilah saatnya. Boyau pauco. Aku tak balas dendamku, kamu meniduri cucuku. Sampai suami dari cucunya yaitu Uria pun mati. Rumah tangga berantakan gara-gara kamu. Tapi aku gak bisa balas kan, ini saatnya. Ya. Lalu kemudian saudara lihat Ahitofel kasih nasihat, tiduri itu gundik-gundik papamu Daud. Supaya kamu dilihat raja yang kuat. Waduh, saudara, masa sih ya itu yang menjadi satu nasihat yang benar? Pastilah tidak. Tetapi saudara, bagaimana kemudian dikatakan Absalom melakukan sesuai dengan yang dinasehatkan oleh Ahitofel. Hati-hati mencari penasehat. Amin. Hati-hati datang saudara untuk meminta pertolongan. Konsultasi apa aja, hati-hati. Sebab jika nasihatnya salah, terusannya pun akan salah. Kita melihat saudara yang pertama, pintu mujizat terbuka dimulai dari apa? Tepat mencari pertolongan. Amin. Sekarang kita lihat yang kedua. Mari buka kembali 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 2. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu,
hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Saudara, pintu mujizat terbuka yang kedua. Kalau tadi yang pertama apa? Tepat, mencari pertolongan. Alamatnya harus tepat ya, jangan kesasar. Yang kedua adalah apa? Berani menghadapi masalah. Saudara, kalau punya utang, jangan tinggalin rumah kontraknya. Ya, seringkali gitu tuh, nggak bisa bayar kredit card. Waduh, banknya nagihnya terus ke rumah ini. Tak tinggal ya rumah kontraknya. Beres toh, ciao. Bapak banyak saudara orang punya hutang, nggak bisa bayar, hutangnya besar sekali. Melarikan diri, rahib orangnya. Bukan rahib seperti Filipus dirahibkan Tuhan. Ya, waduh, uang yang masih ada, aset-aset sudah yang bisa dibawa, ciao, pergi ke luar negeri. Ya, saya beberapa bulan yang lalu pada waktu pergi ke Jakarta, saya heran sudah ada di satu gereja yang benar ya, memuji Tuhan, menyembah sungguh-sungguh lah. Lalu saya tanya, loh si bapak itu, aduh bu, bapak itu punya pabrik besar, tapi tiba-tiba hilang. Suami, istri, anak, mantu, cucu, hilang. Loh, rumahnya yang besar, pabriknya tinggal. Kenapa bisa kayak begitu? Saya bilang, ya utangnya terlalu besar bu. Lebih besar dari asetnya, lebih besar dari pabriknya. Pabriknya udah gak bisa jalan, uang utang juga. Wah ya, ini namanya saudara tidak menyelesaikan masalah dengan benar. Melarikan diri dari masalah. Coba kita lihat nasihatnya Elisa ini bagus sekali. Waktu istri Nabi janda ini datang, ya, dia mengadukan, aku lu nggak punya uang lu, ya mungkin ya saya nggak tahu motivasinya janda ini. Kamu kan atasannya, ayo dong, gimana dong? Ini saya nggak punya uang. Nah, ingin menaruh tanggung jawabnya itu kepada Elisa. Tapi saudara lihat, ada masalah. Jangan melemparkan tanggung jawab kepada orang lain. Amin. Ini lu masalahku, kamu lu tanggungan. Kamu kan atasannya. Ya, kamu kan saudaranya. Kamu kan, wah ya. Coba lihat saudara apa yang dilakukan oleh Elisa di ayat 2. Apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Ya halus sekali. Maksudnya Elisa pingin ngomong. Apa? Aku sing bayari utangmu. Tunggu dulu. Ya, itu utangmu, bukan utangku. Dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Tapi dalam Yesus utangnya tidak bersaudara, saudara. Utangmu, utangku, hutangku. Betul ya? Kau sahabatku, kau saudaraku. Tapi kalau sudah bicara utang, waduh jangan diwariskan kan? Nah ya. Jadi saudara, Elisa ini cerdik sekali. Apa yang dapat ku perbuat bagimu? Wah ya, jangan lempar tanggung jawab itu kepadaku. Lalu kemudian Elisa berkata begini, indah sekali nih, lihat sudah. Beritahukanlah kepadaku apa yang kamu punya di rumah. Apa yang ada padamu? Coba ceritain. Ini masalahnya utang kan. Datang gimana, aduh aku udah gak punya apa-apa. Elisa bilang, itu utangmu, bukan utangku. Hadapi masalah itu dengan berani. Jangan melarikan diri dari tanggung jawab. Amin. Ya, be responsible, bertanggung jawab. Apa yang ada padamu? Masih punya apa di rumah? Jual gitu ya. Saudara kalau punya utang, saudara jangan pinjam kiri kanan, bingung. Coba apa yang masih ada di rumah? Motor? Jual. Rumahnya masih besar, utangnya jual. Aduh gengsi bu, nanti kalau orang tahu aku dulu punya rumah besar, rumahnya dijual, nanti orang bilang apa? Aduh gengsi itu mahal saudara. Jangan hidup makan gengsi. Amin. Utangnya, bunganya jalan terus, mestinya udah bisa dijual rumahnya, bayar hutang, beres masih ada sisanya. Kontrak kayak beli rumah kecil, selamat. Tapi kalau gengsi, nanti orang bilang apa? Aku rumahnya besar, mobilnya banyak, sekarang gak ada. Loh, tapi kalau saudara tidak jual gimana? Bunganya saudara terus bayar.
Semuanya. Akhirnya apa? Sampai akhirnya sudah udah gak punya sisa lebih lagi. Itu sebabnya penting sekali berani menghadapi masalah. Amin. Hidup itu kadang-kadang saudara kayak roller coaster kan. Ada di atas. Saudara jangan pikir di atas terus. Bisa ke bawah loh. Tapi kalau saudara lagi di bawah juga jangan putus asa. Bisa ke atas. 1 Korintus 10 ayat 12 berkata hati-hatilah. Siapa yang merasa diri teguh berdiri. Ya, supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Masalah itu datang, saya berkali-kali bilang, tidak pernah permisi, kulon nuwun, shalom, aku mau datang nih ya. Kadang-kadang tiba-tiba. Saudara-saudara sekalian, apa yang Elisa katakan kepada janda ini? Satu strategi konseling yang sangat tepat. Ya. Apa yang kamu punya di rumah? Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah. Udah gak punya. Udah dijualin semua. Kecuali, masih ada ya. Kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Jadi saudara-saudara sekalian, sudah kalau ada masalah, ya jangan malu, harus rendah hati. Lihat saudara, Elisa memberikan solusi. Lalu berkatalah Elisa, pergilah. Mintalah bejana-bejana dari luar, daripada tetanggamu, bejana-bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit. Saudara kalau lagi ada masalah, jangan sombong, jangan anggap seperti saudara itu gak ada masalah. Ditutupi terus ya, meledak juga nanti. Kayak bom waktu masalah itu. Saudara simpan, tutupi, jangan tahu ya. Satu kali, orang kaget. Ya. Jadi saudara jangan malu. Ada masalah harus rendah hati. Elisa berkata, apa kamu masih punya satu buli-buli berisi minyak kan? Nah dia kasih solusinya. Mintalah botol-botol yang kosong di tetanggamu. Lah enggak ngisin-ngisin nih ta. Nah, ini kerendahan hati. Minta tolong tidak memberatkan. Ini saya ambil prinsip aja ya. Karena ada banyak saudara bawakan pasal ini. Waduh tafsirannya menurut saya terlalu alegoris. Ya, botol-botol kosong itu hati kita. Enggak lah, saya enggak pilih begitulah. Botol kosongnya botol gitu. Ya, ambil konsepnya apa? Suruh minta tolong kepada tetangga-tetangga yang dekat. Tetapi sudah minta tolong itu tidak makso. Siapa yang gak mau kasih botol kosong? Gak ada kan? Seandainya saya lagi punya masalah, saya datang, Bu punya botol-botol kosong. Oh kebenaran, daripada aku rombeng susah-susah ya. Oh kamu mau botol kosong? Boleh. Ya. Jadi ini hanya satu konsep aja. Bahwa kalau kita minta tolong, mintalah pertolongan yang tidak membebani, tidak memberatkan. Mintalah pertolongan di mana orang yang mau menolong itu bisa dengan rela. Amin. Ayo tolonglah aku, jualan rumahmu, bayaran utangku. Hah? Waduh, itu membebani. Ya, tapi kalau saudara minta tolong, minta tolong anakku sakit. Aku enggak punya mobil ini, harus sekarang juga. Boleh pinjem mobilnya antar anakku ke rumah sakit. Itu namanya enggak membebani. Wong cuma minjem mobil toh antar ke rumah sakit, cincailah. Oke lah. Betul sudah ya. Ini anakku sakit, di rumahku beras saya wis enggak on. Boleh ya aku minta makannya. Oh iya enggak membebani, enggak apa-apa lah. Ayo kita kasih. Jadi ini kira-kira konsepnya sudah. Elisa menyuruh janda ini untuk minta botol-botol yang kosong. Saudara, kerendahan hati sangat diperlukan pada saat kita menghadapi masalah. Saya enggak bisa mengenali masalah saudara sampai ke dalam-dalamnya. Tapi kalau ada masalah dalam hidup saudara, be humble. Amin. Rendah hati. Akui, saya ada masalah ini. Saya ingin ambilkan satu contoh Rut pasal 2. Ini saya bagikan waktu doa semalam suntuk. Saudara kalau ada waktu ikut doa semalam suntuk tuh indah sekali loh. Ya, 1 bulan 1 kali. Yesus berdoa semalam-malaman.
Saudara, itu waktu tidur Bu, tabrakan Bu, aku udah janji Bu sama bantal dan guling Bu. Lo ya enggak tiap hari toh, sebulan sekali. Ya, sama dengan berpuasa, saudara tabrakan dengan waktu makan kan. Tapi ada saat sudah kita menyangkali diri, kita mematikan daging, enggak makan, waktu daging kita itu lemah, roh kita menjadi kuat. Amin. Masa-masa yang sulit ini sudah kita hanya bisa mendapatkan kekuatan jika kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Lewat penyembahan ya, lewat ibadah yang sama-sama itu dikuatkan. Nah, doa semalam suntuk mulainya aja jam 10 malam ya. Itu hening, udah nggak diganggu WhatsApp masuk langganan udah nggak minta apa barang lagi kan ya, udah pada sleep semua ini. Tapi saudara di sini menyembah Tuhan. Indah sekali. Amin. Ya, saya undang untuk saudara ikut doa semalam suntuk bulan Oktober akan diadakan tanggal 19. Ada 3 hamba Tuhan yang menyampaikan firman. Kalau Bapak saya pasti hadir. Ya, kemarin saudara hari Jumat kami doa semalam suntuk sampai pagi. Jam 7 kami sudah harus bangun. Ada dirjen datang ya, karena mau visitasi dan reakreditasi STT kita. Apa saudara, masa saya sama Bapak bilang, nggak bisa, bentrok waktunya. Kami lu baru doa semalam suntuk sampai 4:30. Ya sikat gigi yang lain-lain ya jam 5 baru bisa tidur kan. Hah, jam berapa mesti bangun lagi? Ya bangun. Ya, buktinya nggak apa-apa, sehat walafiat. Amin, sudah ya. Harus ada seminar pendidikan, mendampingi dirjen sampai siang. Sampai kurang lebih kemarin sampai jam 1. Saudara-saudara sekalian, memang semua ada waktunya. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Coba kita lihat Rut pasal 2 ayat 2 dan 3. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Aduh, indah sekali. Rut ini kalau saya baca dari tafsiran sudah ya, Rut ini putri bangsawan. Di Moab itu anak orang kaya. Lalu kawin saudara sama anaknya Naomi. Naomi yang pada saat masa kelaparan di Bethlehem bersama suaminya Elimelech tinggalin Bethlehem, masuk ke Moab. Yang dilarang sama Tuhan, mestinya gak boleh bersekutu di Moab ini ya. Tapi mereka melanggar, masuk ke Moab. Malah mengawinkan 2 anak lakinya dengan 2 perempuan Moab. Tetapi sudah Naomi seorang yang takut Tuhan, dia juga menceritakan bagaimana Allah Israel, Allah yang hidup. Sampai 2 menantunya ini percaya Tuhan Israel semua. Nah, waktu sudah suaminya mati, 2 anak laki mati, Naomi mau balik ke Bethlehem. 2 menantu perempuannya melo. Aduh mama aku ikut ya. Nah, tapi di tengah perjalanan yang satu Orpa balik lagi. Ikutlah Rut. Masuk bersama dengan janda tua ini, mertuanya. Dulu kaya sudah. Kalau sudah baca di kitab Rut ya. Aku masuk ke Moab dengan tangan yang penuh. Tapi sekarang aku keluar dari Moab masuk Bethlehem dengan tangan yang kosong. Hati-hati sudah ya. Ketika sudah mengambil keputusan yang keliru. Saudara-saudara sekalian bisa dialami seperti Naomi. Tangannya penuh tadi kaya, pikir bisa bisnis lebih hebat ini ya. Waduh malah kosong, habis. Sehingga dia pulang tidak lagi sebagai Naomi. Arti nama Naomi pleasant, sweet, manis, menyenangkan. Jangan sebut lagi aku Naomi. Hidupku udah pahit, aku udah jatuh. Aku udah bangkrut, udah gak punya apa-apa. So bayangkan, Rut perempuan yang masih muda. Jadi ini 2 janda, 1 tuwe, 1 muda. Waktu Rut ikut dengan Naomi janda, dia benar-benar tahu resikonya. Saudara, dia ikut dengan seorang perempuan yang sudah tidak lagi punya kekayaan. Murni sekali ya motivasinya Rut. Bukan karena mama mertuanya kaya, kalau mati meninggalkan warisan, udah gak punya apa-apa. Tapi demi iman Allah Israel yang disembah oleh Rut, dia mau ikut mertuanya. Sesampainya di Bethlehem, mau makan apa saudara? Rut bekerja pun gak bisa karena dia orang Moab, gak mungkin orang
orang Bethlehem mau menerima dia, nggak mungkin. Tetapi dia merendahkan hati. Dia pergi ke tempat yang tepat, ke ladang Boas yang sangat luas. Dan biarlah aku pergi ke ladang, memunguti bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati. Wah, indah sekali. Soalnya kalau tahu hukumnya Yahudi, menarik sekali. Orang Yahudi itu saudara punya hukum Taurat, salah satunya begini. Kamu kalau menuai gandum, jangan terlalu bersih. Biarin kalau ada kececeran, jangan diambilin. Nanti yang cecer-cecer ini mungkin ada orang miskin, ya nggak punya makan, dia akan datang, yang ceceran itu biar diambil. Atau ada orang asing yang baru masuk ke kota ini nggak punya pekerjaan, nah itu cecerannya ambilan. Bagus sekali prinsip ini ya. Kamu kalau punya pohon anggur kayak pohon jeruk, pohon delima, apa aja. Waktu ngambil pohon itu jangan terlalu resik sampai nggak ada sisa. Kita kan gitu, ini punyaku. Waduh, mangganya satu rantingnya ke tetangga ya sampai dibungkus, sampai waduh. Wah ya, jangan ambil. Waduh, pas rantingnya itu lo masuk ke tempatnya tetangga. Biarinlah saudara. Ya, ojo medit dalam hidup ini, itu prinsipnya. Ya. Jadi Ruth ini sebagai seorang wanita walaupun keturunan Moab, dia itu kan udah percaya Allah Israel, dia tahu hukum itu. Dia memanfaatkan prinsip itu. Udah aku pergi aja ke ladang yang paling luas punya Boas. Aku tak mulung mengambil ceceran-ceceran yang jatuh. Daripada aku diem di rumah, mama udah tua, nggak punya uang. Aku masih muda punya tenaga, uang nggak punya. Aku rendahkan diriku, tak buang gengsiku. Aku memang putri bangsawan, aku memang anak orang kaya dulu di sana. Sekarang aku sudah ambil keputusan di sini. Aku merendahkan hati. Indah tidak, Saudara? Ini namanya berani menghadapi masalah. Tidak melarikan diri dari masalah. Tidak melepaskan tanggung jawab. Saudara kalau kehilangan pekerjaan, jangan malu. Kerjaan lamar nggak bisa apa aja. Ya, oh saya nge-Grab bu, nggak apa-apa, ngapa malu. Oh saya Gojek bu, nggak apa-apa. Ya, saya dengar suami saya dulu pulang dari Amerika nggak ada kerjaan, nyaris jadi supir taksi. Beneran, dia bilang saya udah cari-cari. Zaman dulu nggak ada Waze gampang ya. Maksudnya alamat di mana? Saya udah nekat. Pulang dari Amerika sarjana, nggak punya duit. Gimana sudah? Nggak gampang ya. Langsung jadi pendeta. Siapa sih buka gereja? Ya, waduh dia bilang, waduh sulit sekali cari kerjaan. Saya udah nekat, saya mau jadi supir taksi. Ya, tapi untung sudah belum sampai itu, dia jadi sales. Jual apa? Jual mineral pot, tempatnya air tuh. Itu pekerjaan Pak Hani yang pertama. Malu? Tidak. Waduh, dengan tekun kerja keras. Dalam waktu beberapa bulan diangkat, ya, punya jenjang yang lebih tinggi lagi. Ya, sampai ketemu saya lah, kira-kira kayak begitu. Ya, tapi kalau dia tidak setia dalam perkara kecil, dia nggak rendah hati, gimana sudah? Ya gigit jari. Mungkin juga nggak ketemu saya kan? Ya, jadi Bapak Ibu sudah lihat ini Ruth, kisah Ruth luar biasa. Dia memunguti bulir-bulir jelai, dia sampai ke ladang memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Dan kalau saudara lihat akhir hidupnya Ruth, dia sampai diambil istri oleh pemilik ladang itu, yaitu Boas. Dijadiin pegawai aja dia udah senang setengah mati, ini dijadikan istri. Hidup itu kita tidak tahu loh saudara, betul gak? Ya. Itu sebabnya berani menghadapi masalah. Yang ketiga yang terakhir. Mari kita kembali melihat 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Ayat yang keempat sampai ayat yang terakhir. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk.
Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu. Hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Doors of miracle. Pintu mujizat. Dimulai dari bagian kita mau lakukan. Cari pertolongan yang tepat. Datang kepada alamat yang tepat. Amin. Berani menghadapi masalah. Jangan larikan diri dari masalah. Jangan, saudara. Ya, saudara kalau sakit berat jangan bilang ini, udah aku tak mati aja. Jangan, itu namanya gak berani hadapi masalah. Hidup dan mati itu di tangan Tuhan. Kalau sudah waktunya mati, gak usah minta mati dewek kok saudara. Betul ya? Tapi kalau belum saatnya gak mungkin. Ya, berani hadapi masalah. Ada masalah ekonomi, masalah hutang piutang, hadapi. Jangan melarikan diri, jangan. Ya, jangan kayak Yunus, hadapi sudah. Tuhan pasti menolong. Ini bagian yang ketiga indah sekali. Beriman, mengandalkan Tuhan. Amin. Aduh, saudara, kisah ini adalah satu gabungan. Ya, satu konsep ketika menghadapi masalah. Ada your part, my part, bagian saudara, bagian saya yang kita harus lakukan. Tapi ada God's part. Amin. Ada bagian Tuhan, itulah kekristenan. Saudara-saudara sekalian, ada masalah, harapkan campur tangan Tuhan. Nah, mujizat yang kita tidak mampu, itulah bagiannya Tuhan. Itulah spesialisasinya Tuhan. Sing gak mampu-mampu gitu ya. Jadi gak usah ngerecoi Tuhan karena ada aliran itu yang sangat ngeroh. Tuhan, hari ini aku pakai baju warna apa ya? Oh, Ibu Agnes pakai merah hari ini. Mungkin Tuhan bicara. Enggak, aku pakai merah, enggak kesenengan. Sakingan ada dress code merah. Setelah ibadah 2, saya harus berdoa untuk ulang tahun mamanya jemaat-jemaat. Ulang tahun yang ke-80. Orang tua totok apalagi. Merah, Bu, dress code-nya merah. Iya. Enggak, surah ini enggak hasil tanya Tuhan ini. Tuhan, hari ini aku gosok gigi apa enggak? Aduh. Ya. Ngerecoi saudara. Yang enggak mampu, itulah spesialisasinya Tuhan. Amin. Bagiannya janda ini apa? Minta botol. It's okay. Setelah itu masuklah. Isilah dengan minyak yang ada itu. Nanti kamu akan lihat. Enggak akan habis-habisnya. Nah, inilah mujizat. Bisa percaya, mulai dengan percaya. Menaati perintah Tuhan. Amin. Saudara, jangan tiru lahiriahnya. Bu, aku lagi ada utang. Nanti pulang tak mintai tetangga-tetangga botol-botol. Aku tak niru. Bukan. Aco niru. Saudara, kalau mau meniru caranya, nanti ada yang buta. Saudara meludah niru Tuhan Yesus. Diucek-ucek sama tanah, templok no. Waduh, saudara dimarahi orang. Betul? Yang kita tiru tuh jangan lahiriahnya. Ambil konsepnya apa. Di sini saudara, kita mempercayai bahwa ada pertolongan Tuhan berupa mujizat. Yang kita tidak mampu. Seperti janda ini dia cuma menaati perintah Tuhan. Lalu kemudian dikatakan indah sekali. Konsep yang kedua saya dapatkan di dalam ayat 5. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya pintu sesudah ia. Dan anak-anaknya masuk. Anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedangkan ia terus menuang. Sudah, kalau ada masalah, keluarga harus bersatu. Amin. Ada masalah tuh jangan saling menyalahkan. Gara-gara kamu gak nurut toh. Itu biasa istri yang ngomong begitu ya. Nah, aku bilang ojo dipinjemi. Makanya sana kamu rugi dewek. Loh, padahal kalau suami rugi istri ya ikut toh. Betul tidak sudah? Biar kapok kamu. Sana kapok, ini emangnya apa? Ya. Jadi sudah jangan gitulah. Kalau ada masalah salah siapapun, keluarga itu harus bersatu.
Anak-anak jangan salahkan orang tua. Orang tua ya udah jangan salahkan anak-anak. Suami jangan salahkan istri, istri jangan salahkan suami. Sudah terjadi. Nasi sudah jadi bubur, masa dibuang buburnya? Ya udah dimasak aja, kasih ayam lah, kasih cakwe, kasih kacang, udah kasih bawang, makan lah jadi bubur ayam. Betul nggak? Nasi sudah jadi bubur, bubur nggak bisa berubah lagi jadi nasi. Tetapi saudara bisa minta pertolongan Tuhan. Sudah indah sekali. Ya ini prinsip konsep kedua, mengupayakan kesatuan dalam rumah tangga. Sebab ada janji Tuhan di tengah kesatuan. Mazmur 133, sungguh alangkah baiknya dan indahnya jika saudara-saudara itu diam bersama dengan rukun. Ya, jangan gegeran tok. Malaikat tuh loh saudara mau memberikan berkat, lihat waduh rumah ini kok cek panasnya ya, bukan karena nggak ada AC. Gegeran terus, piring terbang melayang kemana-mana, gebrok, waduh nggak jadi, panas ini rumahnya, lewat. Tapi sudah kalau dilihat di tengah keluarga, aduh rukunnya, suami istri anak-anak berdoa bersama, lihat. Seperti minyak yang baik di atas kepala, urapan itu turun dari kepala. Ya, sampai ke janggut, artinya apa saudara? Melimpah. Mana ada sih saudara kalau pakai minyak rambut sampai ngelember-lember ke janggutnya diminyaki pisan. Nggak ada kan? Nah, ini bicara Pak, kelimpahan. Kalau Tuhan mau memberkati, dia tuh bisa berkati berlimpah. Bukan cuma sampai ke janggut, waduh sampai ke leher jubahnya. Artinya benar-benar melimpah. Seperti gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Artinya yang mustahil itu bisa Tuhan lakukan. Gunung Hermon itu jauh, naik bus saja 3 jam. Masa embunnya itu dari sana bisa langsung ke Bukit Sion, jauhnya kayak begitu. Tapi tidak ada yang mustahil. Hermon itu menggambarkan saudara adalah Tuhan. Ada di ketinggian. Embun-embunnya itu di mana embun itu datang, tanah di sekitarnya pasti subur. Betul tidak? Saudara kalau tinggal di tempat yang banyak embunnya, saya orang Jawa Barat ya. Kalau lewat Sukabumi, lewat daerah Puncak, waduh embun, wah subur. Kebun teh di mana-mana kan, orang bisa bertanam, bercocok tanam. Demikian juga ini. Seperti embun dari Gunung Hermon yang jauh turun ke Sion. Sion itulah kita, orang-orang yang percaya. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selamanya. Amin. Kesatuan keluarga. Itu sebabnya gereja ini Happy Family Center. Saudara sekalian fokus, kesatuan keluarga ada masalah, tangani bersama-sama. Seperti juga yang dilakukan Raja Yosafat pada waktu dia dikepung Bani Amon, Moab, Meunim. Saudara, dia mengumpulkan seluruh bangsa Israel, dikatakan juga segenap keluarga mereka. 2 Tawari 20 ayat 13. Dengan istri dan anak-anak mereka. Yang terakhir, ada solusi masalah. Kalau saudara udah dapat solusi masalah keuangan, ya jangan kemudian tergiur. Wah, kita ngelencer ini ke Eropa ini. Wah, padahal utang belum dibayar. Ini kita beli mobil baru. Aduh, sudah inget toh, itu utang. Bayar dulu, ya prinsipnya. Elisa berkata apa? Waktu saudara janda ini udah menjual hasil minyaknya itu, mujizat itu, Elisa bijaksana. Pergi, jual minyak itu, bayar hutangmu, hiduplah dari lebihnya. Engkau serta anak-anakmu. Minyak itu dijual bukan untuk hidup mewah. Minyak itu dijual untuk bayar hutang. Jangan pernah melarikan diri dari hutang. Mazmur 37 ayat 21, orang fasik meminjam dan tidak bayar kembali. Aduh, saya nggak nyindir lu ya. Aduh, aku menyesal datang ibadah. Aku lu utangnya banyak, nggak bayar lu. Nggak lu, saudara. Tuhan mengasihi saudara. Karena Tuhan mau saudara menjadi pelaku firman. Amin. Ada, saudara udah dapat uang, bayar. Ya. Jangan hidup mewah dari hutang. Setelah hutangnya beres, aduh duitku tinggal sedikit lagi, nggak apa-apa. Nanti Tuhan akan berkati lagi. Hiduplah dari kelebihannya. Doors of miracle akan terus terbuka dalam hidup saudara.
jika saudara melakukan 3 prinsip ini. Tepat mencari pertolongan, berani hadapi masalah, beriman, andalkan Tuhan, Sang Pembuat mujizat. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.